Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang berjudul penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Saya sendiri, Dimas Bagus Aditya, sebagai moderator dan Mahmudah sebagai pemateri pertama, serta Abdul Majid sebagai pemateri kedua, Khotimah sebagai pemateri ketiga, dan Risma Silvana Zuria sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, mari Saudari Mahmudah, silakan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang-Undang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memperdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Pasal 19 Undang-Undang Desa, kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Desa mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, termasuk sektor kehutanan di desa. Keuangan desa. Definisi dari keuangan desa yaitu berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa. Pendapatan desa tersebut bersumber dari berbagai dana seperti pendapatan asli desa, lokasi, anggaran, dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah, kabupaten, dan provinsi, dan dana lainnya. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Mahmudah. Untuk pemaparan materi berikutnya, mungkin untuk Saudara Abdul Majid, silakan dipaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Materinya adalah penggunaan anggaran dana desa. Dalam pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, di mana penggunaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan diketahui oleh masyarakat. Pengawasan penggunaan ADD oleh pemerintah kabupaten dilakukan terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Di dalam pelaksanaan dana desa, pemerintahan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, 5 poin prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Yang ketiga, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM desa atau BUM desa bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Yang keempat, pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM desa atau BUM desa bersama. Yang terakhir, yang kelima, prioritas penggunaan dana desa sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Saudara Majid. Mungkin untuk 2 slide berikutnya, Saudara Hotimah bisa memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. 1. Proses perencanaan. 2. Proses pertanggungjawaban. 3. Proses monitoring dan evaluasi. 4. Proses pelaksanaan. 5. Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Modus korupsinya antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Ada juga yang meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan. Lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. 4 faktor penyebab terjadinya korupsi. 1. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. 2. Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. 3. Tidak optimalnya lembaga desa. 4. Penyakit kos politik yang tinggi akibat kompetitifnya area pemilihan kepala desa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, Saudari Risma, silakan memaparkan materinya. Terima kasih. Saya akan memberikan tawaran dan solusi untuk mencegah tindakan korupsi dana desa. Yang pertama, membentuk satuan pengawasan dana desa. Pengawasan ini bisa dilakukan dari proses alokasi alur pendistribusian dana sampai pemanfaatan dana tersebut. Yang kedua, membina kepala desa. Perlu ketegasan dari pemerintah untuk memberikan arahan bagi kepala desa dan perangkatnya, karena merekalah yang bakalan mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi tata kelola pemerintah desa. Maksudnya, memahami betul kebutuhan desa. Ini harus berbarengan dengan transparansi pihak desa terkait rencana dari pihak desa untuk memanfaatkan uang tersebut. Yang keempat, perlu adanya tindakan tegas dilakukan pemerintah, misalnya memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Dengan begitu, kucuran dana yang dari pemerintah yang bernilai miliaran rupiah bisa dimaksimalkan, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Mungkin sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.